Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 2. Rambut kamu harum, ucap Vano, menghirup aroma menyegarkan dari sampo yang Mara pakai. Sepertinya Mara memakai sampo yang berbeda karena aroma yang dikeluarkan berbeda dari biasanya. Tapi Vano malah semakin menyukainya. Tanpa bisa dicegah, tangan kiri Vano kini terulur ke belakang, memberikan elusan pada punggung Mara yang masih terlapisi kemeja. "Jangan lancang!" Mara berteriak kesal sambil sengaja menarik simpulan dasi Vano, hingga membuat pria itu tercekik. Melihat Vano yang berusaha melonggarkan simpulan dasinya, membuat Mara terang-terangan tersenyum puas. Mara tak peduli jika yang hampir ia buat mati adalah bosnya sendiri. Ia akan menerima kemarahan Vano, syukur-syukur pria itu akan langsung memecatnya. Vano sendiri berdehem pelan setelah berhasil melonggarkan simpul dasinya. Melihat senyum sinis Mara malah membuat Vano rasanya ingin memperkaos wanita itu di sini. Sekarang juga. "Kamu tahu, Om masih simpan celana dalam yang terakhir kamu pakai," ucap Vano lengkap dengan seringai mekumnya. "Jorok," ujar Mara mendengus jijik. "Kenapa kamu tiba-tiba pergi?" tanya Vano. 2 minggu ini jangan kira Vano diam saja. Ia sudah berusaha mencari Mara. Tapi nomor ponsel wanita itu mendadak sudah tidak aktif. Ditambah meski sudah 1 tahun bersama Vano tak terlalu mengenal bagaimana Mara, karena wanita itu cukup tertutup. Vano hanya tahu di mana Mara berkuliah, tanpa tahu siapa saja teman dekat wanita itu. Selama ini saja Mara memperkenalkan dirinya sebagai Ara. "Bapak lupa udah berapa kali saya minta udahan tapi Bapak nolak terus," ucap Mara mengingatkan Vano. Jika selama ini ia sudah berusaha berpamitan secara baik-baik, tapi ada saja cara Vano menahannya untuk tetap tinggal. "Cari perempuan lain aja, Pak. Saya yakin di luar sana ada banyak perempuan yang mau cuma-cuma serahin tubuhnya sama Bapak," ucap Mara. "Om cuma mau kamu, sayang," ucap Vano mencoba meraih tangan Mara tapi wanita itu menyentaknya kasar. Namun Vano tak mau berhenti. Dengan sengaja Vano menarik kedua tangan Mara, kemudian ia berikan kecupan pada punggung tangan wanita itu. Jujur saja Mara sudah seperti candu untuknya. Setiap malam Vano selalu dibuat gelisah karena merindukan kehangatan tubuh wanitanya itu. "Pak Vano, stop. Kembali sama Om ya. Kamu gak usah capek-capek kerja lagi. Kamu tunggu di apartemen kayak biasa. Nanti semua kebutuhan kamu Om yang tanggung. Apapun yang kamu mau akan Om kasih." Vano masih berusaha mencoba membujuk Mara agar mau kembali kepadanya. "Saya capek jadi PL. Pak, saya juga mau hidup normal," jerit Mara, sekuat tenaga menyentak kasar tangannya agar terlepas dari genggaman tangan Vano. Dulu saja jika bukan karena keadaan sejujurnya, tak pernah terbayangkan Mara akan rela menjual tubuhnya sendiri. Ada waktu-waktu tertentu Mara bisa sangat menyesali keputusannya itu. "Tolong ngertiin saya, Pak," ucap Mara dengan suara bergetar karena menahan tangis dan sesak di dadanya. Melihat itu Vano mengusap kasar wajahnya sendiri sambil menghembuskan nafas beratnya. "Om mau 1 kali lagi untuk yang terakhir," pinta Vano. Yang tanpa pikir panjang langsung Mara angguki. Asal setelah ini kehidupan tenang itu bisa ia dapatkan. "Oke. Jangan di sini." Mara mendorong Vano yang tiba-tiba saja sudah langsung bersiap menerkamnya. "Bapak harus janji. Setelah ini kita harus profesional kerja," ucap Mara menatap Vano dengan wajah seriusnya. "Pak, janji dulu," desak Mara tak sabaran. Karena Vano mendadak diam sambil menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ia artikan. "Pak." "Oke, kecuali kamu yang minta duluan," ujar Vano. "Enggak mungkin," balas Mara sambil menggelengkan kepalanya. "Itu tak akan terjadi. Malam ini, Om tunggu di tempat biasa." Mara menekan kode akses yang sudah sangat ia hafal di luar kepala, hingga membuat pintu apartemen di hadapannya bisa terbuka. Setelahnya Mara mulai membawa kakinya melangkah masuk, mencari keberadaan Vano yang langsung bisa ia temukan di ruang santai.
Tampak Vano duduk di atas sofa dengan dada bidangnya, yang tampak sangat sempurna untuk ukuran seorang pria. Melihat senyuman bahagia yang Vano tunjukkan ketika menyadari kehadirannya, Mara tahu betul pria itu pasti sengaja menunggu kedatangannya. Tunggu! Mara mengangkat tangan kanannya, menahan Vano yang berjalan mendekatinya. Kenapa lagi? Tanya Vano dengan tak sabaran merengsek maju mendekati Mara, tapi tangan wanita itu malah mendorong dadanya mundur. Ini tanggal 3, ucap Mara mengingatkan. Shit! Mendengar itu tanpa bisa ditahan, Vano langsung mengeluarkan umpatan kesalnya. Kamu mens? Tanya Vano yang memang hafal jadwal datang bulan Mara. Mara membalasnya dengan anggukan kepala. Tamu bulanannya itu datang tepat ketika ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke tempat ini. Terus ini gimana? Tanya Vano tanpa malu menurunkan hingga yang terdalamnya, untuk menunjukkan bahwa tower itu sudah berdiri tegak. Kok udah berdiri? Tanya Mara dengan alis terangkat sebelah. Kamu tahu sendiri bayangin apem aja bikin dia berdiri. Balas Vano dengan wajah suramnya ketika menyadari, jika keinginannya untuk bisa merasakan nikmatnya kue apem Mara belum bisa dilakukan sekarang juga. Pakai yang lain mau. Tawar Mara yang memonyongkan mulutnya. Ia masih berbaik hati membantu Vano dan tidak langsung meninggalkan Vano dalam keadaan seperti itu begitu saja. Iya, boleh. Balas Vano pasrah karena memang tak ada pilihan lain. Tak mau membuang waktu. Dengan sedikit kasar Mara mendorong tubuh Vano, hingga pria itu kembali terduduk di sofa. Kedua tangan Mara menekan kuat dada Vano, hingga punggung pria itu menempel pada sofa. Mara menyampirkan rambut panjangnya di sisi kiri bahunya, kemudian mulai berlutut di lantai, di antara kaki Vano yang terbuka. Dalam diam, Mara terlebih dahulu memandangi barang yang pernah ia lihat, ia pegang bahkan ia rasakan secara langsung. Karena barang ini jugalah yang 1 tahun lalu berhasil membobol kegadisannya. Jujur saja ketika itu Mara cukup merasa trauma untuk kembali disentuh oleh Vano. Pertama kali dimasuki terasa benar-benar sangat sakit. Sampai akhirnya dengan segala sentuhan yang Vano berikan membuat akhirnya tubuhnya terbiasa menerima pria itu. Setelahnya Vano mengajarkannya banyak hal, termasuk saling memuaskan meski tanpa dimasukkan. Mara mulai menimbang lembut terong panjang dan gemuk itu. Sepertinya enak nih kalau disayur. Ledek Mara dalam hati. Erangan Vano seketika terdengar pelan. Ketika mendongkak bisa Mara lihat wajah Vano tampak sedang menikmatinya. Mara menepis tangan Vano yang mencoba menyentuh dadanya. Mara ingin pria itu diam dan nikmati saja tugasnya. Baru 2 minggu yang lalu Mara melakukan ini, gila-gilaan memberikan kenikmatan untuk Vano sebagai perpisahan mereka. Mara kira malam itu adalah kesempatan terakhirnya. Tapi kini lidahnya kembali bergerak lincah menikmati tumis terong kuah bakso. Kepala Mara kini mulai bergerak naik turun. Mencoba menikmati memakan terong yang dipadukan dengan bakso kecil yang kenyal dan alot. Ah, sayang. Erang Vano, dengan mata terpejam erat juga wajah menengadah ke atas menikmati bagaimana Mara bertugas. Vano meraih rambut Mara, tangannya menggenggam erat kepala Mara kemudian bergerak cepat membantu tugasnya. Enak, sayang. Oh! Desah Vano yang merasa hal yang ditunggu itu sudah semakin dekat. Kini ia bergerak cepat, memaksanya agar masuk lebih dalam hingga membuat Mara kewalahan dan hampir tersedak. Tapi, Vano sudah tak peduli apapun lagi. Akhirnya Vano menggeram hebat. Karena itu yang ia tunggu dan inginkan. Seketika tubuh Vano terkulai lemas namun juga merasa puas. Nafas Vano tersengal. Berbanding dengan Mara yang kini sedang terbatuk-batuk tersedak. Mara memilih langsung berlari pergi ke toilet. Jujur saja, Mara tak suka setiap Vano menyuapinya dengan itu. Tapi dulu ia harus selalu menurut karena Vano sudah membayarnya. Mara teringat ketika pertama kali ia terpaksa harus melakukan itu. Selama beberapa hari ia sampai kehilangan nafsu makannya. Dulu apartemen ini Vano berikan untuk tempat tinggalnya. Setelah Mara cek ternyata barang-barang miliknya masih ada di tempat belum Vano buang termasuk sikat dan juga pasta gigi. Mara memilih menyikat gigi.
Tak lupa setelahnya berkumur dengan menggunakan obat kumur. Setelah merasa mulutnya jauh lebih segar, barulah Mara kembali menghampiri Vano yang masih ada di tempat semula. Pria itu sama sekali tak merubah posisinya. Bahkan celana Vano masih tersangkut di betis. Belum kembali Vano betulkan. Nginep di sini, ya? Pinta Vano, yang langsung Mara tolak dengan gelengan kepala tegas. Saya pulang, Pak. Pamit Mara, meraih tas miliknya yang tadi sempat ia letakkan di atas sofa. Sebelum Vano memaksanya untuk tetap tinggal, Mara memilih langsung berlari keluar dari apartemen pria itu. Mara masih sempat mendengar suara pria itu yang berteriak memanggilnya, tapi Mara tak peduli. Untuk sekarang Vano membiarkan saja Mara pergi. Tapi tentu saja kali ini Vano tak akan melewatkan Mara begitu saja. Sebelumnya Vano tak seperti ini. Ketika Mara masih tunduk dalam kuasanya, Vano tak terlalu peduli dengan wanita itu. Tapi entah mengapa, kini ia mendadak semakin dibuat tergila-gila dengan wanita itu. Flashback. Tumbuh besar di sebuah panti asuhan yang terletak di pinggiran kota, membuat mental Mara sudah terlatih sejak kecil. Ia terbiasa berjuang sendiri. Dari semua anak panti, hanya dirinya lah satu-satunya anak yang mampu, atau lebih tepatnya memaksakan diri meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Itu semua juga Mara dapatkan atas hasil kerja kerasnya dengan selalu giat belajar, hingga ia bisa mendapatkan beasiswa. Karena harus merantau jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tentu saja Mara harus berjuang sendiri dengan bekerja. Apapun akan ia kerjakan asal bisa mendapatkan uang. Beruntungnya tak lama merantau, Mara tak harus lagi bekerja serabutan karena ia diterima bekerja di restoran yang menang buka 24 jam. Mara bisa membagi waktu antara kuliah dan pekerjaannya. Namun di tahun terakhir perkuliahannya, Mara mendapati jika beasiswanya dicabut tanpa alasan yang jelas. Mara benar-benar dibuat frustrasi dan kebingungan. Bagaimana cara membayar kuliahnya yang tinggal sebentar lagi itu? Karena saat itu otaknya sudah benar-benar buntu. Mara dengan nekat berniat menjual satu-satunya hal paling berharga dari dirinya. Saat itu Mara hanya berpikir dirinya tak mau perjuangannya selama ini berakhir sia-sia. Dari sana Mara mulai mencari informasi. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah aplikasi di mana ternyata ada juga banyak wanita yang menjajakan tubuh mereka. Awalnya Mara hanya ingin menjual keperawanannya. Ia sengaja melelang dengan harga cukup tinggi. Dan siapa sangka ternyata ada banyak pria yang tertarik. Tanpa pikir panjang Mara mengambil pria yang memberi tawaran paling tinggi, yaitu Stefano yang akhirnya ia kenal dengan panggilan Om Stefan. Namun ternyata setelahnya pria itu menawarkan hal lebih. Vano bersedia membiayai kehidupannya asal ia menurut kepada pria itu. Karena sudah kepalang basah, Mara menerima penawaran pria itu. Mereka akhirnya terikat dengan hubungan saling menguntungkan. Kehidupan Mara terjamin sedangkan Vano mendapat apa yang diinginkan, yaitu kenikmatan surga dunia. Entah kesialan macam apa yang kini Mara dapatkan. Setelah susah payah kabur dari pria itu, ia malah kembali terjebak bersama Vano dengan versi yang lebih menyeramkan untuknya. Mara melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sudah selama itu ternyata ia merenungi nasibnya sendiri. Meski rasanya sulit Mara memilih untuk memejamkan matanya. Karena harus bangun pagi untuk pergi ke kantor. Pagi ini Mara tiba di kantor sebelum Vano maupun Pamela datang. Karena ia memang ditugaskan menyiapkan kopi untuk Vano. Setelah berdesak-desakan di dalam angkutan umum, dan harus berjalan lagi beberapa ratus meter akhirnya Mara sampai. Tapi sebelum masuk ke dalam gedung kantornya, Mara melipir pergi ke seberang. Tepatnya sebuah coffee shop yang sepagi ini sudah tampak sangat ramai karena letaknya memang sangat strategis. Banyak gedung perkantoran ditambah dekat dengan salah satu universitas terkenal. Sebenarnya ada mesin kopi di kantor. Tapi menurut Pamela bos mereka itu lebih menyukai membeli kopi di sini. Americano double shot. 1. Mara menyebutkan pesanannya ketika akhirnya gilirannya tiba. Ada lagi, Kak. Udah itu aja, balas Mara bersiap untuk membayar. Tapi kasir di hadapannya kini tak langsung menyebutkan jumlah pesanannya. Malah kini dengan terang-terangan terus menatap wajahnya yang membuat Mara risih. Kenapa? Mara akhirnya tidak tahan untuk tidak bertanya.
Bisa Mara lihat pria di hadapannya kini malah terkekeh pelan. Baknya cantik. Mara tak tahu harus bereaksi seperti apa. Karena jujur saja kini ia merasa risih dengan tatapan penuh minat pria di hadapannya. Terima kasih. Gumam Mara. Boleh dong kenalan? Mendengar itu kini mati-matian Mara menahan diri, agar tidak mengeluarkan dengusan sebalnya. Mara akhirnya hanya memberikan senyum penuh paksaan, sambil melirik antrian di belakangnya yang semakin banyak. Mara melihat pria di hadapannya menganggukkan kepala pelan sambil kembali terkekeh tidak jelas. Berapa? Tanya Mara yang kali ini langsung pria itu balas. Selesai membayar Mara masih harus menunggu pesanannya disiapkan. Mara memilih duduk di tempat yang dekat dengan pengambilan pesanannya. Namun dari tempatnya kini Mara malah melihat pria di kasir yang tadi mengajaknya berkenalan terus melirik ke arahnya. Untungnya tak membutuhkan waktu terlalu lama untuk pesanannya siap. Setelah mendapatkan 1 gelas kopi untuk Vano, ia dengan terburu-buru Mara kembali menyeberang pergi ke gedung kantornya. Mara masuk begitu saja ke dalam ruangan Vano. Tapi siapa sangka ia mendapati pagi ini pria itu sudah duduk manis di kursi kebanggaannya. Bersambung.